Akhirnya saya nge-push nih tim saya gitu kan ya, pokoknya ini harus selesai gitu kan ya, semuanya harus selesai. Sampai itu 2 malam, 2 sahur, saya pribadi juga sama tim itu tidur di gudang. Jadi kita tidur di gudang. Jadi kita packing sampai jam 3 malam gitu kan ya. Nunggu produknya datang, langsung di packing, langsung dikirim dan lain sebagainya. Dan itu tuh bikin titik di mana ya Allah, dunia tuh kok gini banget ya gitu kan ya. Lalu saya dari situ Bu saya belajar gitu kan ya. Oh ternyata nih gitu kan ya, kalau kita menggenggam dunia terus nih, ya udah akan dikejar-kejar sama dunia gitu kan ya. Tapi ketika kita menggenggam akhirat, pasti dunia tuh ngejar kita gitu kan ya. Nah dari situ mulai kita menerapkan sistem kalau puasa jam kerja dikurangi gitu kan ya untuk para karyawan kita, dan alhamdulillah di situ mulai keberkahan tuh muncul gitu loh. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah semangat semua ya. Saya terpana dengan yang kuning-kuning ini, Masya Allah. Cantik-cantik gitu ya orang-orangnya ya. Kalah saya perasaan ya. Ya Masya Allah, terima kasih atas kesempatannya. Kalau ditanya Pelangi Hijab cabangnya itu ada di mana, kita tuh nggak punya cabang sebenarnya Mbak. Jadi kita itu memang besarnya di digital marketing Ibu-Ibu. Jadi kami pasarnya itu ada di pasar online gitu. Nah untuk toko sendiri memang kita adakan karena berbarengan dengan aktivitas produksi. Salah satunya yang di Bogor ini aktivitas produksinya adalah bagian packing atau pengiriman barang ke seluruh Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Alhamdulillah. Allah, lahirnya sudah mendunia ya Bu ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Lalu yang di Pondok Aren itu adalah kantor pusat. Jadi kantornya di sana, adminnya ada di sana, staf khusus juga di sana, semuanya ada di kantor pusat. Tapi bawahnya kita bikin store gitu. Jadi memang untuk membuka cabang sih belum kepikiran gitu. Coba kita ingin membesarkan di digitalisasi marketing aja. Oh, berarti lebih banyak reseller ya? Ya, reseller. Alhamdulillah reseller kita itu salah satunya di Jepang juga ada reseller kita. Itu totalnya sekitar hampir 600 orang, dan ada juga namanya marketer. Itu namanya sales online. Ibu-ibu jadi berdaster juga di rumah sambil masak, bisa sambil cari uang. Bener ya Bu ya? Karena semuanya butuh uang. Berarti kesibukan Bu Nindi itu bukan hanya ngurus keluarga ya Ibu ya, ya ngurus tadi karyawan, Masya Allah, Masya Allah. marketer, udah ribuan orang. Nah cukup menarik untuk digali inspirasinya bagaimana cara beliau mengatur waktu dengan kesibukan beliau yang begitu banyak dan juga ngurusin ribuan orang itu. Ya. Gitu ya kurang lebih. Baik Ibu, saya ingin tadi tuh melanjutkan menggali inspirasi dari Ibu. Bagaimana sih Ibu dari sekian banyak aktivitasnya, kita semua punya banyak aktivitas ya Ibu ya. Ini di depan saya adalah ibu-ibu kader penggerak PKK. Ya, yang tadi kata Bu Dini, gak cuma ngurus diri sendiri, tapi juga ngurus orang lain. Nah, gimana tuh Ibu? Bu Nindi juga sama aktivitasnya ya, bahkan mungkin lebih mengurus banyak orang. Bagaimana cara agar semua urusan kita itu jadi ibu keren, jadi istri keren, gitu ya, dan juga jadi pengusaha. Nah ibu-ibu ini jadi birokrat, jadi kader-kader PKK yang ngurusin banyak orang gitu. Masya Allah. Nah, kira-kira gimana Bu caranya biar semuanya itu bisa berjalan dengan harmonis? Iya. Pertama-tama kan memang tidak ada sesuatu itu yang sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu. Dan saya juga sampai saat ini tuh masih banget banyak belajar ya ibu-ibu ya gitu. Jadi masih juga merasa aduh ini kurang gitu kan ya, sebagai istri kurang gitu kan ya, kurang digaji bukan ya Bu. Ya kan, sebagai orang tua juga masih merasa kurang gitu kan ya. Itu tadi karena manusia itu tempatnya bukan kesempurnaan gitu ya, karena kesempurnaan tadi hanya milik Allah. Nah tapi kita perlu ikhtiar gitu loh, saya sendiri perlu ikhtiar gitu, dimana saya harus melayani suami, mengurus suami juga. Anak saya alhamdulillah sudah 4 gitu ya Bu, insya Allah nggak nambah lagi. Yang terakhir itu bayi, saya baru melahirkan 2 tahun lalu gitu ya, alhamdulillah. Yang pertama itu SMA, lagi remaja nih Bu,
lagi banyak-banyaknya waktu untuk meluangkan waktu untuk ngobrol sebenarnya ya kan. Nah, yang pertama itu adalah saya memposisikan diri saya paling utama adalah sebagai ibu gitu ya, dibanding saya sebagai bos ya. Orang-orang bilangnya bos gitu, kadang saya agak gimana gitu ya dibilang bos gitu. Di samping saya menjadi owner, pasti otomatis saya pribadi meluangkan waktu, mengutamakan waktu untuk menjadi seorang ibu gitu. Nggak mungkin nggak Bu, saya juga butuh bantuan di rumah gitu ya. Dibantu oleh keluarga gitu ya, dibantu oleh tim di pekerjaan gitu kan ya. Alhamdulillahnya Allah menghadirkan orang-orang itu gitu untuk saya. Nah, jadi bagaimana sih ketika pengelolaan waktu dan manajemen saya terhadap keluarga, bisnis gitu kan ya, dan amanah-amanah lainnya gitu. Nah, yang pertama itu memang kita itu tadi Bu, memposisikan diri kita sebagai ibu. Kalau udah kelar gitu kan ya, baru saya memposisikan diri saya sebagai owner. Biasanya kan Bu ya, di rumah tuh kita ngapain aja sih gitu kan ya. Alhamdulillahnya kalau misalkan memang ada rezeki gitu ya, bisa minta tolong orang yang bantu-bantuin kita di rumah gitu. Nah, kalau saya bangun pagi itu pasti saya ngurusin anak-anak dulu nih ya, yang mau sekolah nih, 3 orang ini. Oh, udah ribuh ya gitu. Udah tahu sendiri ya ibu-ibu ya. Kalau tantrumnya ibu-ibu pada pagi hari adalah membangunkan anak-anak ya kan, itu udah pasti banget menjadi kewajiban kita dan kewajiban ayahnya gitu. Lalu saya bagi lagi waktu setelah saya ngurusin anak-anak sekolah gitu, saya ngurusin rumah gitu. Alhamdulillahnya saya kebetulan ngontrak Bu di sini gitu ya. Rumah saya sebenarnya di Pondok Aren gitu. Jadi karena anak-anak sekolah di Bogor, jadi saya ngontrak di sini. Saya ngontrak alhamdulillah tidak dibantu gitu ya, tapi dibantu sama tante saya yang jagain si bayi gitu ya. Saya ngurus rumah sendiri Bu, ngepel sendiri, nyapu, saya masak gitu ya. Alhamdulillah sambil ngeliatin laptop Bu. Aduh ini laporan belum selesai, ini gitu. Disambi aja gitu. Kadang kala ya Bu, saya tuh pengen jadi amuba. Bisa nggak ya saya kayak Naruto gitu punya 1000 orang gitu kan ya, atau membelah diri gitu kan ya. Tapi tadi ya, kita itu adalah sesuatu yang terbatas gitu. Jadi benar-benar kita harus merincikan apa aja sih yang menjadi prioritas kita gitu kan. Kadang-kadang ya Bu, teman-teman saya kan punya teman juga nih gitu. Karena teman-teman saya, kamu mah susah banget sih diajak ke sininya, kamu mah susah banget sih diajak ketemunya gitu kan ya. Itu dia, kita harus mendahulukan prioritas mana sih gitu kan ya, yang dimana itu menjadi kewajiban kita. Pertama yang itu tadi, saya menempatkan diri saya sebagai ibu. Lalu kebanyakan sih ya Bu ya, untuk saat ini suami yang membantu saya, bukan saya yang membantu suami gitu ya. Masya Allah juga dihadirkan suami yang luar biasa, mendukung istrinya full sebagai businesswoman seperti itu. Insya Allah. Jadi Bu Nindi ini ya, ketika banyak peran yang harus kita jalani, Bu Nindi tadi menyampaikan bahwa yang diprioritaskan pertama adalah posisinya sebagai ibu. Setelah urusan beres sebagai ibu, baru beranjak ke urusan-urusan yang lain begitu ya. Betul. Dan tidak lupa meminta bantuan mungkin ya Bu ya. Iya benar, itu wajib. Namanya dibantu oleh banyak orang. Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, kira-kira nih ibu-ibu nih kalau banyak urusan ya, kira-kira bilangnya gimana? Bisa langsung, oh ini yang paling prioritas seperti tadi ya. Atau aku pusing, mana nih duluan nih gitu ya. Kadang-kadang kan begitu banyak urusan, kitanya langsung ngerasa kayak aduh pusing banget nih, mana yang harus didahulukan begitu ya. Iya, betul. Jadi ternyata Bu Nindi penting untuk memiliki keterampilan menentukan skala prioritas. Betul banget. Menurut Ibu seberapa penting itu seorang ibu memiliki kemampuan untuk menentukan skala prioritas? Iya, untuk menentukan skala prioritas itu sangat amat penting dan itu berada di poin 1 menurut saya gitu ya. Jadi, nah bagaimana sih caranya kita itu tahu ini prioritasnya pentingan mana nih gitu. Misalkan pentingan ketemu klien atau pentingan jemput anak. Coba tuh Bu, coba saya tanya, pentingan ketemu klien apa pentingan jemput anak? Gitu. Karena ada prioritas ya Bu ya tadi ya. Gitu, betul gitu. Tapi kalau saya pribadi gitu kan, ketika anak dijemput, misalkan
tadi ya Bu, bantuan gitu kan ya. Ada nggak yang bisa bantu saya jemput anak saya? Ternyata oh ada, ya udah saya ketemu klien ya. Nah kan beda lagi ya gitu. Jadi yang disebut skala prioritas itu adalah kehadiran kita gitu kan ya saat anak membutuhkan sosok ibu gitu. Jadi jemput anak membutuhkan sosok ibu nggak? Apa bisa diganti dengan yang lain? Bisa, ya kan? Nah itu jadi artinya oh ini bukan terlalu urgent untuk dijadikan prioritas gitu kan ya. Tapi kalau anak sedang sedih, anak lapar gitu kan ya, itu prioritas bukan Bu? Prioritas. Nah maka memilih-milih prioritas itu adalah sesuatu yang memang butuh teknik, ya kan? Jadi ada sesuatu yang bisa digantikan dengan orang lain, ada posisi yang tidak bisa digantikan dengan orang lain. Seperti itu. Kalau saya memilihnya dari situ, Bu. Berarti lebih ke Ibu tadi memastikan kita hadir tadi yang saya catat tadi. Ya, betul. Adapun teknisnya bisa kita sendiri yang hadir atau bisa diminta bantuan. Minta bantuan. Ya. Betul. Jadi beda kalau misalkan anak mau pentas atau anak mau sidang tahfiz gitu kan ya, bisa digantikan nggak Bu? Tidak. Nah seperti itu prioritasnya. Ya Allah, luar biasa. Udah ada sedikit inspirasi yang bisa kita simpan ya Bu ya, kita bawa pulang nanti bahwa yang namanya skala prioritas itu adalah tadi memastikan kita hadir dan bisa digantikan atau enggak gitu ya. Betul. Kira-kiranya gitu. Kalau bisa digantikan dan memang bersamaan ada urusan lain tadi seperti ketemu klien, kita bisa minta bantuan. Ya, betul. Tapi kalau tidak bisa digantikan ya memang kita harus ada. Ya Allah, luar biasa. Nah Ibu di bulan Ramadan ini ya Bu Lilian kan Rasulullah sampaikan bahwa pagi hari sampai malam harinya itu diberkahi ya, khusus 30 hari ini di bulan Ramadan. Nah buat Bu Nini sendiri nih di bulan Ramadan ini kita pengen tahu ya Bu ya, skala prioritas Bu Nini ini apa sih gitu ya di bulan Ramadan ini gitu. Ya, Masya Allah ya, kalau ditanya skala prioritas ya, ibu-ibu tahu ya, pedagang baju, kalau bulan Ramadan, sibuk nggak Bu? Sibuk. Semua orang pada cari baju baru. Ya, saya juga sebenarnya cari baju baru, tapi yang saya pakai baju sampel semua Bu. Jadi, ini sebenarnya 5 tahun belakangan yang lalu gitu kan ya, ini menjadi polemik juga buat saya Bu. Jadi setiap mau lebaran gitu kan ya, atau setiap bulan Ramadan gitu kan ya, selalu dikelilingi dengan urusan dunia, gitu kan ya. Iya Masya Allah banget gitu kan ya. Akhirnya saya keteteran banget ngatur waktu gitu kan ya, ngatur waktu untuk bersama anak-anak gitu kan ya, ngatur waktu untuk memanajemen waktu saya, bagaimana saya beribadah di bulan Ramadan gitu kan ya, atau mengatur waktu saya bagaimana saya harus mempersihkan bisnis saya gitu kan ya. 5 tahun yang lalu itu karyawan atau tim saya itu masih di bawah 100 Bu, jadi masih capek banget. Pernah di satu hari gitu kan ya, kita itu mendapatkan PO gitu kan ya, alhamdulillah atas izin Allah itu sekitar 7.000 pieces dalam waktu 2 minggu. Nah, tapi gitu kan ya, tidak mudah itu perjalanannya. Tiba-tiba bahan yang datang itu rusak lah, bahan yang datang tidak sesuai lah gitu kan ya, akhirnya harus mundur kan. Sampai di waktu titik di 10 malam terakhir, customer itu sudah marah-marah. Kalau digital marketing, kalau sudah punya rating buruk gitu kan ya, maka akan mempengaruhi kepada produknya gitu kan ya, kepada pendapatannya gitu kan ya. Akhirnya saya nge-push nih tim saya gitu kan ya, pokoknya ini harus selesai gitu kan ya, semuanya harus selesai. Sampai itu 2 malam, 2 sahur, saya pribadi juga sama tim itu tidur di gudang. Jadi kita tidur di gudang, jadi kita packing sampai jam 3 malam gitu kan ya, nunggu produknya datang, langsung di packing, langsung dikirim dan lain sebagainya. Dan itu tuh bikin titik di mana ya Allah, dunia tuh kok gini banget ya gitu kan ya, sampai ya Allah kok seluar biasa ini ya dunia gitu kan ya, sampai di titik itu Bu. Jadi kayak
Itu kejadiannya tuh 5 tahun belakangan waktu sebelum kita ekspansi ke alhamdulillah lebih besar pada saat ini gitu. Lalu saya dari situ Bu saya belajar gitu kan ya. Oh ternyata nih gitu kan ya kalau kita menggenggam dunia terus nih ya udah akan dikejar-kejar sama dunia gitu kan ya. Tapi ketika kita menggenggam akhirat pasti dunia tuh ngejar kita gitu kan ya. Nah dari situ mulai kita menerapkan sistem kalau puasa jam kerja dikurangi gitu kan ya untuk para karyawan kita dan alhamdulillah di situ mulai keberkahan tuh muncul gitu loh. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak terlalu banyak hektik yang kayak masalah seluar biasa yang kemarin-kemarin gitu kan ya. Lalu saya bilang, oh ternyata senikmat ini ya kalau misalkan kita memang mendahulukan Allah gitu kan ya daripada kita mendahulukan dunia gitu kan. Jadi memang banyak belajar banget dari situ. Nah bagaimana ketika saya untuk saat ini gitu kan ya, alhamdulillahnya semakin banyak tim akan semakin banyak terbantu gitu kan ya dari mulai tadi 3 tahun atau 4 tahun yang lalu tuh kita mulai memberlakukan jam kerja itu kalau bulan Ramadan itu hanya 7 jam tidak 8 jam gitu kan ya. Lalu toko kan kalau malam uh, taraweh gitu kan ya, ibu-ibu jangan belanja tutup aja gitu. Jadi saya menutup itu pada saat malam taraweh. Jadi mereka udah closing, udah buka gitu kan ya, buka puasa mereka sudah closing jam 7 sudah close gitu kan ya, supaya ibu-ibu nggak belanja gitu. Kecuali ada salah satu bazar itu tapi bazarnya di masjid gitu kan ya. Jadi kita tuh nungguin orang pulang taraweh. Nah, mereka tuh mereka ditutup ya, jadi mereka tuh baru belanja ke kita gitu. Biasanya seperti itu ya. Nah itu sih kalau dari saya untuk bulan Ramadan ini, alhamdulillah akan maksudnya lebih berasa 3 tahun belakangan itu berasa nikmat aja sih ketika kita mendahulukan Allah gitu. Masya Allah. Jadi tipsnya yang dilakukan oleh Bu Nindi ya, ketika di bulan Ramadan bukannya malah haji mumpung nih. Justru prioritasnya Bu Nindi itu adalah mendahulukan Allah ya Bu ya. Yang menggenggam akhiratnya lebih kencang. Dan di situ malah berlimpah ya Bu ya tadi ya. Terasa berkahnya tadi ya Bu Nindi. Betul. Masya Allah. Nah ibu-ibu, dengan kesibukan kita hari ini, apa yang kita dahulukan ya hari ini di bulan Ramadan? Apa yang kita dahulukan? Apakah ini mumpung nih banyak pesanan kue nih? Gitu. Kalau Bu Nindi justru di malam ketika kita harus tarawih malah ditutup tokonya biar ibu-ibu nggak belanja. Jadi jangan belanja pas tarawih. Ya tutup tokonya ibu. Nah, Masya Allah Bu Nindi ya inspirasi sekali bagi kami semua bahwa ketika banyak orang tuh di luar sana ya Bu ya itu menggunakan Ramadan ini sebagai aji mumpung ya, di mana kebutuhan kebutuhan kita meningkat ya, kebutuhan makanan ya kan Bu ya, belum kue lebarannya ya enggak, belum baju seragamanya ya, udah mulai dipikirin belum Bu? Ada yang udah, ada yang belum. Udah mulai dipikirin belum ya Bu ya? Belum ada uang ya, mudah-mudahan itu Allah kasih rezeki ya, amin ya rabbal alamin. Baik, udah ada yang belum ya, mudah-mudahan yang belum Allah kasih rezeki ya Bu, amin ya Allah amin. Nah tadi Bu Nindi menyampaikan bahwa di Ramadan ini beliau mendahulukan Allah gitu ya, jadi segala rupa yang bisa mengganggu tapi mau ditanya dulu deh Bu, kalau kita mendahulukan Allah nih hari ini, Bu Ibu pernah mengalami tidak sebuah gangguan gitu ya, sebuah distraksi, tiba-tiba datang order dalam jumlah besar, diambil deh ya, ujian ya. Ujian, bagaimana Ibu? Kalau jadi kita tuh itu pasti ada sih. Tapi kita bisa menghitung gitu kan ya, bagaimana sih kemampuan kita dalam memproduksi itu gitu kan ya. Alhamdulillah di awal Ramadan kemarin itu kita tuh sebenarnya mau buka PO untuk dress murah gitu ya Bu ya, di angka 10.000 gitu. Tapi atas izin Allah
dalam waktu 4 hari, closing di 5 hari itu tembus 13.000 pieces gitu. Itu Masya Allah. Ya alhamdulillah gitu atas izin Allah. Nah, ini PR produksi kan sebenarnya gitu. Tapi kita harus tahu dulu nih kemampuan kita gitu kan ya. Mampu nggak ya sebenarnya dengan segini? Oke, ketika kita hitung kita mampu. Jadi jangan sampai kita melakukan segala sesuatu itu di luar kemampuan kita. Ujian mah banyak Bu gitu kan ya. Ujian yang datang itu banyak gitu kan ya. Dan ujiannya itu memang materi ya Bu ya. Ya kalau pengusaha itu kan ujiannya materi ya gitu kan ya, itu Masya Allah banget gitu. Dan itu dia, jadi kalau di dunia usaha itu ada namanya penghitungan skala produksi gitu ya. Nah kita menghitung kalau misalkan kita masih bisa kita ambil, kalau misalkan nggak bisa ya kita tinggalin gitu. Insya Allah pasti diganti dengan yang lebih baik. Kalau ditinggalin rugi nggak butuh? Kalau secara materi pasti rugi gitu ya, tapi secara balasan ya dari Allah gitu kan ya, itu insya Allah nggak akan ada kata rugi. Yakin ya Bu ya? Yakin banget, yakin. Masya Allah ibu-ibu berarti ketika hari ini di Ramadan ini itu kita tadi yang kata Pak Niko ini di awal bahwa dahulukan Allah gitu ya, mendahulukan Allah. Tiba-tiba terjadi gangguan gitu ya, udah niat nih dahuluin Allah. Ternyata ada gangguannya, ada distraksinya. Yang ada tiba-tiba pesanan banyak bagi ibu-ibu yang hari ini punya bisnis ya. Mungkin juga distraksi dari lingkungan misalnya ya, yang kemudian itu justru membuat kita tidak maksimal dalam mendahulukan Allah tadi ya Bu ya. Nah kalau misalkan terjadi seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan itu ketika terjadi gangguan dan lain sebagainya? Ya. Kalau saya pribadi gitu kan, karena saya kadang ya manusia tuh kan pengennya tuh lebih mulu ya Bu ya. Dan saya tuh sebenarnya butuh guru gitu. Kalau saya pribadi gitu kan ya, saya pasti bertanya gitu sama guru saya. Kalau saya begini kan pasti akan begitu. Kalau saya begitu pasti akan begini gitu kan ya. Saya butuh pandangan sebenarnya dari orang-orang soleh gitu. Jadi untuk saya pribadi pun ketika ada di jalan ini tuh nggak bisa sendiri Bu, gitu kan ya. Harus punya harus punya teman yang digenggam, gitu kan ya. Teman yang digenggam, teman yang mengingatkan gitu. Jangan kamu jangan kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu, kamu bisa luar biasanya. Kamu nggak bisa jadi ibu yang bener gitu kan ya. Maksudnya apa? Kalau misalkan jadi tahun 2023 pasca COVID itu kita ada kerja sama klien gitu kan ya, dan itu di China gitu kan ya Bu ya. Terus saya memang mendatangi tempat itu gitu kan ya, dan memang proyeknya tuh gede-gede banget gitu kan ya. Terus saya bilang kayaknya saya belum mampu deh, tapi kayaknya kok menggiurkan gitu kan ya, tapi kayaknya saya belum mampu. Akhirnya saya minta pandangan terhadap teman-teman gitu kan ya, terhadap guru-guru saya gitu kan ya. Yang menjaga kita itu Bu sebenarnya adalah berkumpulnya dengan orang-orang soleh gitu kan ya, berkumpulnya dengan orang-orang soleha gitu kan, dimana saya tuh dibilangin kayaknya kalau kamu ngambil ini kamu tuh nggak bakal bisa jadi ibu deh, kamu harus keluar negeri setiap seminggu sekali, kamu harus doping kepada bursa-bursa saham dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya itu di situ ada keharaman gitu. Lalu diingatkan gitu. Dan itulah gunanya kita itu ikut kajian gitu kan ya. Kita itu gunanya ikut pengajian-pengajian tuh untuk itu menguatkan diri kita. Kan kita nggak tahu ya Bu ya nasibnya gitu. Misalkan ada yang jualan kacang goreng Bu, itu sampai Jerman. Teman saya itu jualan kacang goreng itu sampai Jerman. Di Jerman mah nggak ada kacang goreng Bu gitu kan ya. Di Jerman itu daun pisang aja dipager ya kan. Saya nanya, loh itu kok daun pisang dipager sih gitu kan ya. Dia tuh lagi di Jerman. Kenapa daun pisang dipager? Saya bilang ini tuh langka. Di sini mah daun pisang Bu dibikin pepes ya kan. Dibikin lontong, dibikin arem-arem, di sana dipagerin gitu kan ya. Kita nggak ada yang tahu nasib kita itu ke depan tuh akan seperti apa. Yang kita lakukan saat ini hanyalah ikhtiar. Ya Allah, saya pengen kehidupan saya lebih baik. Ya Allah, saya pengen mintanya sama Allah, serahkannya sama Allah. Jalannya harus juga sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah suruh gitu sih Bu. Ya, inspirasinya makin banyak, betul Ibu-ibu.
Jadi untuk mengatasi gangguan tadi, Bu Nindi memerlukan guru ya Ibu. Iya, betul sekali. Guru, teman yang solid tadi Betul banget. dan juga kajian-kajian. Ya, betul. Iya, karena hal tersebutlah yang menjaga kita gitu. Benar Bu banget, Nindi benar. sampaikan. Nah, Ibu-ibu, jadi gimana? Mau datang ke kajian-kajian? Insya Allah. Iya, yuk kita cari teman yang solih ya ibu-ibu ya. Teman-teman yang akan mengingatkan kita semua sama Allah begitu ya. Benar banget. Karena dunia bisnis tuh ya, Bu, ujiannya Masya Allah banget. Ujiannya tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, ibu-ibu. Jadi kalau yang nggak menahan diri gitu kan ya, menahan dirinya dengan apa sih? Menahan dirinya dengan ilmu gitu. Kalau manusia tuh kalau saya ya menahan dirinya tuh dengan ilmu. Ilmunya saya dapat dari mana gitu kan ya. Saya kalau ngaji di YouTube kadang suka bingung nanyanya gimana, kan nggak bisa nanya di YouTube ya gitu kan ya. Akhirnya saya membutuhkan apa? Membutuhkan guru-guru gitu kan ya. Disitulah letak dimana kita tuh sebenarnya butuh ngaji gitu, butuh kekajian gitu. Makanya saya alhamdulillah dengan kondisi saya yang kalau kata ibu-ibu mah saya nggak bisa 24 jam. Saya bisanya 30 jam maunya gitu ya. Tapi alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan dan diteguhkan hatinya untuk bisa ikut datang ke kajian sepekan sekali. Alhamdulillah. Itu yang menjaga kami. Baik. Jadi untuk menahan gangguan-gangguan itu, godaan-godaan itu ya, kalau kita boleh bilang itu dengan ilmu tadi. Betul banget. Dengan ilmu, dan di mana itu ilmu diperoleh Ibu? Di kajian, betul banget. Masya Allah ya. Nah ini Bu Nindi terakhir nih ya. Kita ini kan ibu ya. Bu Nindi juga ibu. Aktivitas ibu itu kan mendidik dan mengasuh, betul ya Bu? Betul banget. Artinya dalam mendidik dan mengasuh itu kita bukan hanya ngasih makan dan minum, tapi juga menularkan rasa, menularkan hal-hal baik begitu ya. Nah tadi tadi kita sudah dapat banyak inspirasi tentang bagaimana mengelola waktu ala ibu pengusaha ini ya, Ibu Nindi. Nah pertanyaannya kemudian adalah setelah dapat inspirasi, gimana cara ibu menularkan keterampilan mengelola waktu itu, manajemen waktu itu kepada anak-anak? Iya. Ini yang sering jadi perdebatan saya sama anak-anak sebenarnya. Jadi rajinan anak saya daripada ibunya. Alhamdulillah gitu ya. Nah kalau untuk menularkan waktu, jadi kita itu bikin kontrak sebenarnya. Saya sama anak-anak saya bikin kontrak. Jadi kalau saya bilang, saya selalu bilang, yang bunda punya saat ini bukan punya bunda. Yang bunda punya saat ini semuanya, rumah, mobil, usaha itu semuanya milik Allah, saya bilang. Suatu saat kalau itu diambil, ya bunda nggak punya apa-apa. Selalu saya bilang seperti itu gitu kan ya. Sama ayah juga milik Allah gitu, kakak juga anak-anak milik Allah. Disadarkan terhadap akidah dulu sih sebenarnya Bu. Gitu. Penyadaran akidah itu terhadap anak-anak itu sangat amat penting dan sangat amat utama. Saya sangat miris banget melihat anak-anak remaja kita sekarang ya Bu ya. Itu Masya Allah banget. Ada video yang anak remajanya minta dibelikan kuota tapi nggak dikasih sama ibunya, ditendang ibunya. Lagi ngejemur. Itu kayak ya Allah gitu. Jadi berdoa ya Bu ya. Ya Allah jauhkanlah anak-anak saya dari hal-hal yang seperti ini gitu kan ya. Yang pertama itu memang menanamkan akidah terhadap anak-anak itu sangat luar biasa. Nih ibu-ibu yang punya anak-anak gadis, anak-anak bujang gitu kan ya. Itu pendekatannya itu benar-benar harus personal banget sekarang teh gitu kan ya. Selain personal gitu, ibu-ibu boleh tuh misalkan ngajak Bu Dini, saya punya anak remaja ini ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah gitu ya, ujiannya ada di sini gitu kan ya. Minta disuruh buat datang ke kajian-kajian remaja banyak ya, di Bogor ada ya? Iya, banyak. Alhamdulillah ada. Nah di Bogor ini banyak kajian-kajian remaja Bu, dan itu salah satunya yang membawa saya juga paham Islam itu pada saat saya remaja. Saya tuh ikut kajian-kajian itu kelas 3 SMP Bu. Jadi kelas 3 SMP itu saya udah mulai ikut-ikut kajian gitu kan ya. Walaupun kebanyakan teman-teman saya tuh bilangnya saya aneh gitu kan ya.
nih aneh nih pakai kerudungnya gede-gede gitu kan ya, atau aneh nih gitu kan ya komunitasnya. Dulu saya ikut komunitas gitu, namanya Forum Komunikasi Pelajar Islam. Salah satu sahabat saya itu yang paling belakang tuh, dia juga berjuang bersama saya waktu itu gitu kan. Nah, jadi memang pelajaran buat kita tuh kitanya dulu nih yang harus belajar gitu. Baru kita bisa menularkan ke anak-anak kita. Kita belajar on time. Seperti contoh, sholat tepat waktu. Kita nyuruh anak-anak kita, sholat ya tepat waktu. Lah, bunda aja belum sholat. Nah, gimana tuh? Gitu. Jadi saya selalu, kadang kalau ke yang laki-laki gitu kan ya, saya selalu bilang, kak udah azan, kakak nggak dengar gitu kan ya. Oh iya bun dengar gitu. Sholat ya, ke masjid gitu kan ya. Alhamdulillahnya, ujian saya tidak di anak-anak gitu loh, alhamdulillahnya gitu. Diberikan sama Allah tuh anak-anak yang soleha gitu, masya Allah banget gitu. Lalu saya bilang, cuma yang ketiga ini memang gitu kan ya, harus banget ekstra gitu. Jadi dia itu harus melihat dulu, kalau bundanya nyuruh A, ya bunda juga ngerjain enggak gitu. Kalau bunda nyuruh B, ya bunda ngerjain juga enggak gitu. Kayak misalkan, kamu tuh kalau puasa jangan marah-marah kak gitu kan ya. Kan bunda juga suka marah-marah. Nah, saya suka digituin tuh. Jadi saya suka menahan diri. Oh iya, ibu adalah contoh. Ibu adalah contoh gitu kan ya. Jadi memang yang pertama adalah kita dulu yang mencontohkan, ya kan? Nah, kalau kita yang mencontohkan, itu balik lagi Bu, kita harus punya ilmunya, ya kan? Lalu ketika kita mencontohkan anak-anak, insya Allah pasti akan ikut. Kalau saya tuh sistemnya sama anak-anak tuh jual beli. Karena gini Bu, anak-anak, apalagi yang punya anak remaja, anak gadis ya, bakal punya lipstick nggak kalau kita nggak kasih uang? Kebanyakan anak-anak uangnya dari siapa? Dari orang tuanya, entah dari bapaknya atau dari ibunya, gitu kan ya. Dan saya selalu bilang, saya membatasi uang jajan anak saya sebenarnya Bu. Uang jajan anak saya itu satu harinya Rp5.000, gitu kan ya. Rp5.000 yang SD nggak boleh jajan, makannya di rumah, gitu kan ya. Lalu saya bilang, anak saya yang kedua ini orientasinya ketika dia diberikan uang jajan bukan lagi kepada saya mau jajan apa ya, bukan. Tapi orientasinya adalah ini uangnya untuk apa ya? Oh untuk diinfakkan. Oh ini aku uangnya, pokoknya aku nabung 1 tahun ini untuk kurban. Jadi mereka tuh sudah berkurban sendiri dengan uang jajannya. Itu karena kita harus jual beli sama anak kita Bu sebenarnya. Yang bisa merubah anak kita gitu kan ya, bukan hanya dari lingkungan tapi dari orang tuanya. Mampu nggak sih orang tuanya itu untuk tidak mengikuti atau membebek sama orang-orang tua yang sekarang? Jadi kan kebanyakan tuh orang tua sekarang kan, ih nggak apa-apa yang dandan yang cantik gitu kan ya, anak ibu mah cantik gitu kan ya. Ya kan anak ibu mah cantik gitu kan ya. Jadi merelakan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan dalam Islam gitu kan ya. Seperti contohnya membuka aurat. Ih kamu mah lebih cantik nggak pakai kerudung misalkan. Ya udah nggak apa-apa anak ibu mah cantik nggak pakai kerudung. Akhirnya diiyakan gitu. Jadi hal-hal yang standarnya itu adalah hal-hal Islam sebenarnya ya kan, hal-hal yang memang agama kita atur Bu gitu kan ya. Insya Allah hasilnya itu pasti ibu akan memetik itu dengan masya Allah banget gitu loh. Dan saya sudah menerapkan itu ke anak-anak gitu kan. Bagaimana saya bilang bagaimana semua yang ada di ranah di ranah anak-anak saya itu bukan milik saya. Jadi emang harus diperhitungkan gitu kan ya. Lalu saya juga bilang sama anak-anak saya, kalau ya kita kan nggak tahu umur ya Bu ya, saya selalu bilang sekarang masih ada bunda, nanti kalau bunda dipanggil Allah gimana? Kakak mau sama siapa? Kakak udah bisa apa? Gitu kan ya. Anak-anak saya harus mandiri seperti itu. Dan pengajaran itu datangnya dari siapa? Datangnya dari ibu. Ibu itu berarti harus punya apa? Harus punya ilmu. Saya tidak akan bisa punya pemikiran kayak gitu Bu kalau saya tidak ngaji gitu. Masya Allah ya. Maksudnya Islam itu Islam Bu yang Masya Allah gitu. Jadi yang dilakukan kita saat ini adalah ketika kita berada di aturan Islam gitu kan ya, maka Allah pasti akan membuahkannya juga dengan yang indah-indah insya Allah. Amin. Insya Allah ya, makin dalam inspirasinya. Gimana cara kita menerapkan kepada anak-anak? Tadi pun ini disampaikan, sadarkan anak-anak bahwa semuanya itu milik Allah. Ya, kesuksesan orang tuanya itu milik Allah. Diri mereka juga adalah milik Allah. Begitu ya, betul. Lalu kemudian
menjadi ibu sebagai contoh tadi. Iya, benar. Sampaikan karena memang ibu memang contoh ya, anak-anak itu akan selalu melihat ibu. Iya, betul. Begitu, selalu muncul protes-protes tadi Bu Nini. Iya, benar, Bunda benar. nggak gitu. Kenapa aku harus begitu? Iya, betul. Lalu yang ketiga memang tadi Bu Nini juga beberapa kali menyampaikan bahwa seorang ibu butuh ilmu ya Bu ya. Iya, iya, betul. Ya, Itu butuh pasti. ilmu pasti karena yang namanya pendidik ya Bu ya pasti butuh ilmu, apalagi Ibu memang adalah seorang pendidik begitu ya. Dan ilmu didapatkan tadi diulang-ulang oleh Bu Nindi, didapatkan kalau kita ngaji. Benar, betul. Ya, dan ngaji adalah ngaji Islam begitu Iya, ya. betul, betul. Karena ketika kita ngaji Islam dan dengan itulah kita mendidik begitu ya Bu. Benar banget. Dan ketika kita menggunakan Islam, maka Allah akan menghadirkan yang indah-indah. Benar, begitu, benar, dari benar. Bu Nini Insya Allah. sampaikan. Masya Allah, inspirasi kita luar biasa sekali, betul Ibu? Betul. Tepuk tangan dulu.